ngopi pren terus diuduti pren karo ngrungokke cerita lho pren. Ben sah dulu pren. Lanjut ke wingi pren Hayam Wuruk pren, raja keempat Majapahit yang dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana, terus dekat dengan rakyatnya. Idola tenan pren. Keramahannya, terus perhatiannya terhadap warganya, terhadap rakyatnya itu dicerminkan dalam keseharian Hayam Wuruk pren. Beliau itu dikenal sering melakukan perjalanan keliling ke berbagai wilayah yang ada di Majapahit. Ya tentunya untuk melihat langsung kondisi rakyatnya. Kan ya seneng pren. Rakyat ditiliki raja kan ya seneng ngono kae. Terus saiki ya apa jenenge pren? Blusukan. Tapi bukan untuk cari sensasi atau pencitraan loh pren. Kunjungan ini sering dilakukan oleh Hayam Wuruk untuk memahami permasalahan lokal dan memastikan administrasi berjalan dengan lancar. Tentunya begitu pren. Kegiatan-kegiatan Hayam Wuruk itu didokumentasikan oleh Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama pren. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, sektor pertanian itu berkembang pesat melalui pembangunan irigasi dan sistem pengelolaan air yang baik. Terus Hayam Wuruk juga memastikan perdagangan berjalan dengan lancar. Ya tentunya harga jual berpihak kepada masyarakat begitu pren. Dan tidak kalah penting adalah keadilan. Masa Hayam Wuruk ini sangat ditegakkan sekali. Terus semua itu dilakukan untuk kehidupan rakyat Majapahit lebih baik. Catatan-catatan sejarah menunjukkan hubungan yang harmonis antara raja dengan masyarakatnya. Di antaranya ya tokoh agama Buddha, Hindu, pendeta, biksu, petani, pedagang, nelayan, dan semua golongan lah. Sama Hayam Wuruk itu dirangkul pren, tidak dibeda-bedakan, dianggap podo leh. Bahkan termasuk tokoh agama Islam. Soalnya di era Hayam Wuruk itu Islam sudah masuk di Majapahit pren, dan diterima dengan baik meskipun agama resmi kerajaan pada saat itu adalah Hindu Buddha. Terus Islam masuk itu dibuktikan dengan temuan makam-makam Islam kuno di Troloyo, ibu kota Majapahit, berangka tahun 1378 Masehi. Ini kan masa-masa Raja Hayam Wuruk pren. Seperti makam Syekh Jumadil Kubro, merupakan penyebar agama Islam yang berasal dari Samarkand dekat Bukhaira, yang wilayah ini sekarang masuk dalam negara Uzbekistan pren. Ada juga makam Syekh Kohar, juga penyebar agama Islam, juga menjadi panglima perang Hayam Wuruk. Yo kira-kira yo bolong ngopi ini Patih Gajah Mada pren menawa. Dan masih banyak makam-makam yang ditandai nisan kuno berukiran Arab dan gaya khas Majapahit sebagai bukti pencampuran budaya. Nek bahasane cacah itu akulturasi budaya Islam dan Jawa pren. Nek bosoku yo campuran ngono lho pren. Wah, angel tenan. Artinya Islam mulai diterima di Majapahit, bahkan keluarga raja dan pejabat-pejabat Majapahit pada saat itu sudah ada yang masuk Islam begitu. Sebenarnya pren, Islam itu masuk Jawa jauh sebelum Majapahit berdiri lho pren. Dibuktikan dengan penemuan makam Siti Fatimah binti Maimun yang terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Makam ini merupakan situs bersejarah penting sebagai bukti masuknya Islam di Jawa. Dikenal sebagai makam Islam tertua di Asia Tenggara dengan tahun wafat yang tertulis di batu nisannya 1082 Masehi. Tahun ini di era Raja Sri Jitendrakara, Raja Kediri kedua, itu tahun 1051 sampai 1112 Masehi.
merupakan anak dari Sri Samarawijaya, Raja pertama Kediri, putra dari Raja Airlangga Kahuripan. Jadi Islam itu sudah masuk di Jawa zaman Raja Kediri kedua. Wes ngono sih pren, tak nyeruput kopi pren. Oke pren, ini sekedar edukasi hiburan saja. Kita belajar sejarah bareng-bareng. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan versi panjenengan. Seruput dulu kopinya pren. Bismillahirrahmanirrahim. Pren.